Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen mata kuliah Morfologi Tumbuhan Dr. Tri Wahyu Agustina MPD beserta asisten praktikum Teh Yustin Amalia dan teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan diskusi pada mata kuliah Morfologi Tumbuhan ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, saya Indah Puspitaningsih beserta rekan-rekan saya yaitu Nelvarina, Patikelana, dan Konita Nur Anissa. Baik, pada hari ini kita akan menyampaikan hasil resum jurnal internasional kami yang ditulis oleh penulis Asrul Sani, Hartini Abbas, Muhammad Nur Jafar, Muhammad Bahagia Abdul Ghaffar pada tahun 2018 dengan judul Morphological Characterization of Harumanis Mango Mangifera Indicalin in Malaysia, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu karakterisasi morfologis mangga harumanis Mangifera Indicalin di Malaysia. Dalam artikel jurnal ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada latar belakang, yang ketiga metode, yang keempat hasil pembahasan, dan yang kelima adalah kesimpulan. Baik, selanjutnya kita akan membahas bagian pertama dan kedua yaitu tujuan dan latar belakang yang akan disampaikan oleh rekan saya Nelvarina. Baik, yang pertama yaitu latar belakang permasalahan dari jurnal yang kami resum. Mangga merupakan salah satu buah tropis dan subtropis yang banyak ditanam di seluruh dunia, termasuk Malaysia, dan juga merupakan tumbuhan berbuah diploid dengan 40 kromosom. Ada beberapa varietas mangga yang ditanam di Malaysia, dan harumanislah yang paling populer di antara varietas mangga yang lainnya. Harumanis adalah salah satu varietas mangga hijau yang sangat populer, yang banyak ditanam secara komersial di negara bagian Perlis, Malaysia. Namun, beberapa variasi dari mangga ini seperti bentuk buah dan arsitektur pohon yang terlihat di lapangan membuat para petani kebingungan dalam menentukan jenis-jenisnya. Karena didapatkan beberapa laporan dari petani bahwa harumanis di Perlis menunjukkan ada variasi dalam ukuran buah, warna daging, dan jumlah buah per panik. Lalu ada beberapa kasus juga di mana petani menemukan bahwa warna daging buah harumanis yang matang berwarna kuning dan bukan berwarna jingga. Selain itu juga ada beberapa laporan bahwa perbedaan luas di antara genotipe mangga di kebun tertentu, khususnya berhubungan dengan bentuk buah, ukuran, warna, aroma, kualitas rasa, dan tekstur ini disebabkan oleh mutasi alami. Dengan demikian, penelitian dalam artikel jurnal ini dirancang untuk mengamati variasi di antara populasi harumanis pada beberapa lokasi di Malaysia. Dan penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik morfologis memainkan peran penting dalam menentukan variasi fenotipik dalam populasi antar varietas termasuk harumanis. Selanjutnya akan disampaikan bagian metode oleh saya sendiri. Baik, saya Indah Puspitaningsih, NIM 119206047 akan menjelaskan tentang metode. Metodologi yang digunakan pada jurnal ini adalah metode perkiraan okular dengan bantuan beberapa alat ukur kualitatif dan kuantitatif. Poin-poin dalam metode ini meliputi tinggi pohon, kebiasaan pertumbuhan, pola berbunga, tahan penyakit, bentuk perbungaan, warna dan jenis bunga, bentuk buah, posisi bahu dan jenis biji yaitu monoembrionik dan polyembrionik. Dalam percobaan tersebut, tanaman harumanis diklasifikasikan ke dalam 2 kategori berdasarkan arsitektur pohonnya, yaitu tipe terkulai dan tegak. Percobaan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua sub-eksperimen yang membutuhkan 2 jenis sampel yang berbeda. Sub-eksperimen pertama dilakukan untuk mengevaluasi kualitas buah harumanis terpilih. Sedangkan sub-eksperimen kedua yaitu cabang kekuatan tanaman harumanis terpilih dipelajari. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak SAS versi 9.4 dan menjadi sasaran analisis varian satu arah dan sarana dipisahkan oleh Student Newman Goals. Selanjutnya, mengenai hasil pembahasan akan disampaikan oleh rekan saya Patikelana.
Melanjutkan dari materi sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam ukuran dan bentuk buah harum manis, yaitu buah-buah dari harum manis tipe berkulai berbentuk bulat seperti telur, sedangkan buah-buah harum manis dari tipe tegak berbentuk bulat. Selain itu, buah tipe berkulai lebih panjang dibandingkan buah dari tipe tegak. Ciri yang paling menonjol dari mangga harum manis adalah adanya formasi yang sedikit menonjol yang berkembang menyamping di ujung proksimal buah, yang dikenal sebagai paruh. Kedua tipe harum manis tersebut memiliki paruh ini. Pertumbuhan dan perkembangan buah dapat dipengaruhi oleh gen, protein, praktek agronomi, iklim, dan proses mekanis lainnya yang menunjukkan atau mempengaruhi pembentukan dan perkembangan buah. Dengan demikian, jika berbagai mangga ditanam di wilayah yang sama, kualitas yang didapatkan akan dipengaruhi oleh lingkungan yang berbeda. Dari data ANOVA menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan untuk diameter batang dan gravitasi spesifik, tetapi perbedaan signifikan diamati antara perawatan dalam radar relatif atau RWC dan kadar air. Harum manis tipe terkulai mencatat persentase RWC dan kadar air yang lebih tinggi daripada harum manis tipe tegak. Variasi kandungan air umumnya terkait dengan lingkungan seperti faktor curah hujan serta praktik pertanian. Hasil studi Newman-Kuhls menunjukkan bahwa harum manis tipe tegak memiliki nilai yang lebih tinggi dalam kepadatan kayu dan modulus pecah, tetapi sedikit elastis daripada harum manis tipe terkulai. Mengenai kesimpulan akan disampaikan oleh rekan saya Konita Nur Anisa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya Konita Nur Anisa Effendi. Di sini akan menjelaskan tentang kesimpulan dari jurnal ini. Di dalam penelitian ini, perbedaan signifikan yang diamati ialah dari panjang buah, rasio buah, panjang ke diameter, RWC, batang dan kadar air, kepadatan batang dasar beras segar, stem mor, dan MOE. Karakter morfologi saja tidak sepenuhnya menentukan apakah variasi di antara kultivar atau varietas terdapat pada tingkat DNA, karena sifat fenotipik ini dapat dipengaruhi juga oleh kondisi lingkungan dan pertumbuhan yang berbeda. Maka kesimpulannya ialah harum manis tipe terkulai dan tegak menunjukkan sedikit variasi secara fenotipik. Namun, evaluasi menyeluruh dengan pendekatan modern seperti penggunaan kromometer untuk merekam daging dan warna kulit dan juga penanda molekul untuk membedakan varian pada tingkat DNA harusnya digunakan di masa depan. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.